HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ku mau selalu riang seperti indahnya sayap salam, terbang yang ringan antara awan, melayang-layang tangga nirwana. Oti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot, berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Diah Parisya, kita awali dengan high schooling sekolah rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai ragam menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Menari-nari Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Hai teman-teman Swindu, kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita ada dalam program Tutur Sebelum Tidur. Dan hari ini kita akan bercerita tentang kalau hewan bisa bicara. Seperti apa ceritanya? Yuk kita ikuti setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Nah, teman-teman Swindu dan juga Tika, jadi ceritanya kayak gini. Seorang petani itu mempunyai seekor bagal. Bagal itu apa, Kak Diris? Oh, bagal itu adalah hewan hasil perkawinan dari keledai jantan dan kuda betina. Gitu. Nah, jadi petani ini mempekerjakan bagal itu selama 6 hari dalam 1 minggu. 1 minggu itu ada berapa hari sih? Berapa? 7 hari ya. Jadi bagal ini hanya bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu. Karena hari minggunya itu dia libur. Kenapa dia libur? Karena petaninya juga libur hari Minggu. Nah, suatu ketika nih, petani pada hari Minggu hendak pergi ke sebuah pemakaman. Nah, ia menyuruh anaknya untuk memasang pelana pada si bagal. Terus ketika anaknya akan memasang pelana pada si bagal, tiba-tiba anaknya mendengar bagal itu berbicara seperti ini. Sejak kapan aku harus bekerja pada hari Minggu? Anaknya sangat amat kaget dan ia langsung lari ke dalam rumahnya. Sampai dalam rumahnya, anak petani itu bilang gini ke ayahnya. Ayah, aku sangat terkejut. Masa bagal milik ayah bisa berbicara? Dan ia mengatakan padaku bahwa ia tak mau bekerja tiap hari Minggu. Ayahnya merasa tidak percaya dan ayahnya malah menghukum anaknya karena ia mengira bahwa anaknya berbohong. Lalu sang ayah pun si petani ini pergi untuk memasang pelana pada bagalnya.
ketika ia akan masang pelana, ia malah mendengar si Bagal berbicara bahwa, "Aduh, makan siangku mana Tuan?" Begitu kagetnya sang petani mendengar bahwa Bagal meminta makan siang. Akhirnya petani ini pun juga lari masuk ke dalam rumahnya. Sampai di dalam rumahnya, sebelum sampai di dalam rumah, ia sempat diikutin sama seekor anjing. Lalu ketika sampai dalam rumahnya, ia berbicara pada dirinya sendiri. Sejak kapan Bagal bisa berbicara? Lalu anjing yang mengikutinya dari tadi itu berkata, "Aku juga bisa berbicara." Alangkah kagetnya petani itu ketika hewan-hewan di sekelilingnya bisa berbicara. Akhirnya ia masuk ke dalam kamar. Ia bercerita semua itu pada istrinya. Istrinya merasa tidak percaya dong ya, karena istri mengira nggak mungkin hewan bisa berbicara seperti manusia kan. Tiba-tiba ada deh seekor kucing yang berada di depan pintu kamar mereka berdua. Kucing itu pun menjawab, "Mereka kan memang bisa berbicara, sama seperti aku." Nah, kedua orang ini, suami istri ini, alangkah kagetnya dan mereka berdua langsung pingsan setelah mendengar kucing tersebut berbicara. Nah, Tika, pesan moral apa yang bisa kita dapat nih, Tika? Nggak tahu Kak. Jadi teman-teman Swindu, selalu jaga dan rawatlah hewan-hewan yang ada di sekeliling kita, terutama hewan peliharaan kita. Jangan terlalu percaya pada sesuatu hal yang tidak masuk akal, tapi kamu harus tetap berhati-hati. Orang yang berhati-hati itu akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, teman-teman Swindu, itu dia cerita dari buku 99 Satwa Hinduni. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindu yang ada di rumah. Saya Widi Puspitarani Dan Tika Nanda. mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Selalu memberi harapan pencerah. Nasi campur lagi. Kamu nih masih jadi anak milenial lama deh. Ambil burger kayak spaghetti atau yang lain. Kayak aku dong, anak zaman now. Lunch aja pakai spaghetti. Masa kamu nasi campur terus sih? Nggak keren banget deh. Eits, ini soal rasa kakak, soal keyakinan. Semakin berbeda tuh semakin keren. Mas, hari gini aku masih ikutin kamu sih. Nggak cool banget. Sorry telat. Lagi diskusi apa nih? Nasi campur. Oh, nasi campur. Emang ada yang salah dengan nasi campur? Malah hari ini nasi campur memberi teladan untuk kita. Putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur. Perpaduan warna yang menarik, bukan? Apalagi di antara campur sari sambal terasi. Seluruh hidangan bercerita tentang peran jejak kesadaran. Mereka setuju berbeda rasa, tapi tetap bertengkar rasa. Ini aja nasi goreng. Tapi uniknya nih, walaupun berbeda, mereka sepakat untuk bekerja sama. Wow, anak milenial lagi pada ngumpul nih. Apa sih? Oh, spaghetti, burger, nasi goreng, nasi campur. Justru karena mereka berbeda, mereka sepakat bekerja sama untuk memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang pemuja rasa. Seperti teladan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tapi tetap satu dalam piring Nusantara. Dari Rumah Hindu Dharma Wartam, kita pun satu untuk harmoni Indonesia. Lebur dalam toleransi, lebur dalam taklamasi, lebur dalam toleransi, lebur dalam taklamasi, Satyam Siwam dan Sundara, Satyam Siwam dan Sundara.
Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang hadirin dalam acara Coffee Morning Wartam bersama tamu istimewa kita, Bapak Dirjen Humas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Nengadwija. Selamat datang Bapak di redaksi Majalah Wartam. Selamat datang dan para wartamian serta jajaran pengurus Wartam Institut, Bena kami, Candi, Dimahi, Hindu Museum dan undangan sekalian. Kami semua sangat berbahagia akhirnya Bapak Dirjen Humas Hindu menyempatkan diri untuk hadir di Wartam di tengah-tengah kesibukan kota. Buat kami, Respati Pon Landep kali ini, Wartam akan menorehkan sejarah dengan kehadiran Bapak Dirjen di antara para wartamian, kaum intelektual, cendekiawan, pakar, praktisi, akademisi menjadi bagian integral Rumah Hindu Dharma dalam bingkai Wartam Institute. Hadirin sekalian, kita sampai di kalimat undangan Coffee Morning. Ini balutan wawan rasa bersama Bapak Dirjen menggenapi laporan utama Wartam bulan November 2022 tentang memupuk jiwa patriot Hindu. Kalimat ini mengandung dua pernyataan berkebalikan. Kata memupuk artinya ada bibit tentang sifat patriot dalam dirinya. Sebelum mulai, Bapak Dirjen silahkan mengambil tempat. Hadirin dan para wartamian, kita mulai Coffee Morning hari ini bersama Bapak Dirjen Humas Hindu, Prof. Nengadwija. Napi Orti, Prof. Sehat semua. Cik Prof nih. Langsung saja Pak Dirjen, patriot diartikan sebagai sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Dalam Hindu kita mengenal dharma agama dan dharma negara. Nah, bagaimana jepretan lensa dari Pak Dirjen melihat sikap patriot umat Hindu saat ini? Sebenarnya Hindu punya konsep dan patriot yang disebut Sura. Sura itu adalah jiwa kepahlawanan. Bahkan di situ ada ungkapan Sura Diro Jainingrat Kalapur dan Pengastuti. Nah, jiwa patriot ini kemudian diterjemahkan menjadi dharma negara dari dharma agama. Artinya posisi agama Hindu itu tidak bisa lepas dari negara, karena negara memberikan ruang kepada kita untuk melakukan segala ekspresi keagamaan. Oleh karena itu, dharma agama dan dharma negara ini adalah inherent dengan jiwa dari umat Hindu yang ada di Indonesia. Dia sekaligus tidak bisa dipisahkan ketika dia melaksanakan dharma agama, sebenarnya dia pun sudah melakukan dharma negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang penting juga adalah patriotisme umat Hindu di Indonesia sebenarnya tidak bisa kita anggap sebagai sebuah wacana baru, karena dia sebenarnya sudah ada sejak bagaimana Hindu itu menjadikan negara sebagai bagian dari Guru Sese. Nah, oleh karena itu teladan-teladan yang diberikan oleh para pejuang kita di masa lalu itu menjadi catatan penting oleh umat Hindu untuk merefleksikan dalam kehidupan mereka. Itu artinya kita berkewajiban untuk membangun negara sekaligus membangun agama. Dan beberapa waktu sebagai Dirjen dalam kurung Manggala Pendidikan, Pengajaran dan Pencerahan tentu sudah ada program-program istimewa. Nah, apa program Pak Dirjen untuk menyiasati kendala sikap patriotik Hindu saat ini, Pak? Ya, anak-anak kita sekarang kan ada pada ruang yang berbeda. Ada pada ruang milenium sekarang. Jadi metodologi kita menyampaikan sesuatu terkait dengan jiwa kepahlawanan itu pun sudah mulai ada ruang yang berbeda. Oleh karena itu kita tidak bisa hanya bicara soal norma-norma agama yang disampaikan secara manual. Nah, oleh karena itu mungkin kehadiran Wartam ini juga akan menjadi ruang literasi bagi generasi muda kita, generasi muda Hindu, supaya senyalemen yang mengatakan bahwa tingkat literasi umat Hindu sekarang itu masih sangat rendah sekali. Ketika literasi itu dianggap sesuatu yang sangat mahal, maka kita kehilangan ide-ide yang cerdas pada generasi yang sudah berlangsung, sehingga itu yang harus kita raih kembali. Dan saya berharap Wartam ini menjadi tidak hanya museum tapi juga menjadi
sebuah alat literasi generasi di masa depan, karena teman-teman di sini adalah teman-teman yang berada pada ruang kreatif yang luar biasa yang bisa diterima oleh anak-anak kita di kaum milenium. Nah, itu yang penting buat saya adalah bahwa literasi agama itu penting. Jadi saya sudah memberikan arahan juga pada beberapa tokoh, termasuk sudah 9 provinsi yang saya kunjungi, bahwa kita memang terlalu abai dengan dalam tanda kutip wacana literasi. Ini yang sering orang lebih cepat mendengar daripada membaca, karena kekuatan mendengar itu tidak bisa seobjektif yang kita bayangkan, karena tergantung juga dari apa yang dia dengar, sehingga apa yang dia dengar ini dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mereka tangkap sebagai kebenaran agama. Mestinya harus baca dulu baru dia diskusikan. Nah, ini yang perlu mungkin saya dorong juga teman-teman di Wardam ini untuk membudayakan apa yang disebut dengan diskusi itu. Diskusi dalam artian anak-anak kita diskusi, tidak orang tua yang diskusi, anak-anak kita apa yang mereka pahami tentang agama, apa yang mereka pahami tentang situasi keagamaan yang berkembang, supaya anak-anak kita terbiasa untuk berdialog, menerima dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Lunturnya sikap rela berkorban umat Hindu dewasa ini. Benarkah demikian, Prof? Kalau seandainya benar, apa kiat dan kebijaksanaan dari Dirjen dari segi pendidikan sebagai upaya menanggulangi lunturnya hal ini? Bisa ya, bisa tidak juga. Bisa ya, karena memang kenyataan nilai-nilai patriotisme itu sekarang justru menjadi patriotisme yang fanatik gitu ya. Jadi segmennya pada komunitas-komunitas yang punya beberapa kepentingan gitu, sehingga patriotisme tidak lagi seperti dulu yang segala sebelum dan lain sebagainya. Nah, sekarang menuju pada pecah-pecah ini karena ideologinya berbeda-beda. Oleh karena lunturnya ini sekali lagi sebenarnya ada ruang media yang disebut sekarang dunia maya atau dunia media sosial, dan disitulah dia bermain gitu. Padahal itu ruang media sosial tidak untuk bermain tentang agama, dia harus bermain tentang situasi yang terkini gitu, bukan di agama. Nah, yang di agama ini kan menjadi ruang, kalau dalam konsep kita bertutur di Bali ada yang disebut dengan atutur pinahayu. Kalau atutur pinahayu itu ada tempatnya gitu. Nah, saya kira disinilah tempatnya untuk atutur pinahayu. Ruang membangun kembali, memupuk kembali patriotisme Hindu itu kemana arah kita berjalan. Jangan sampai kita terlalu banyak berdebat, tetapi justru arah tujuan kita tidak jelas. Jadi kalau memang kita ingin menuju satu tujuan, kita berdebat, it's okay, tidak ada masalah. Tapi ketika ideologi kita berbeda, berdebat, ini tujuan agama ini sebenarnya kemana? Nah, ini yang harus kita lihat bersama-sama. Dan saya di direktorat sangat mengapresiasi teman-teman di Wardam, dan ada sebuah ruang media yang bisa digunakan oleh anak-anak kita di zaman milenium ini. Museum Hindu Indonesia, singgasana makna dan aksara. Anda diundang untuk menata ruang kosong, catatan dan record Museum Hindu dengan masterpiece dengan mahakarya. Dan puncak prestasi kolaborasi Cipta Rasa Karsa berlandaskan Satyam Siwam Sundaram. Anugerah Idaya Widiwasa, Museum Hindu Indonesia, Museum Hindu Singgasana Makna. Widiwasa.
Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Mari kita selami lautan samaweda, masa agni kedua, mantra kelima. Mari kita selami lautan samaweda, masa agni kedua, mantra kelima. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Patricia, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Semoga ide yang agung menjadi maha saksi, agar yatnya suci ini diberkahi yang widi. Semoga ide yang agung menjadi maha saksi, agar yatnya suci ini diberkahi yang widi. HiTV Channel 3, jembatan pencerahan.